Matahari siang itu tampak terlalu terang untuk perasaan yang remuk. Di balik kaca besar aula resepsi, lampu kristal memantulkan ribuan titik cahaya yang membuat kain brokat dan setelan jas tampak berkilau sebuah dunia yang lain dari rumah kecil di ujung gang tempat Maya dibesarkan. Di rumah itu, pagi selalu dimulai dengan suara panci dan doa pendek ibu. Malam berakhir pada suara radio tua yang melakukan berita. Semua sederhana, hangat, tapi tak pernah mewah. Maya lahir dan besar di rumah itu. Pak Hasan, ayahnya, tukang ojek yang sering pulang membawa debu jalanan di jaketnya. Bu Jamila, ibunya, penjahit yang tangannya selalu beraroma benang dan kain. Mereka menabung sedikit demi sedikit, menyekolahkan Maya sampai ia kuliah di kota impian mereka sederhana. Anaknya sehat, bisa berdiri sendiri, dan sesekali mengirimkan sedikit uang pulang. Maya tahu pengorbanan orang tuanya, dan dulu ia pernah berjanji dalam hati untuk tidak mengecewakan mereka. Waktu berjalan, Maya bekerja keras, bertemu orang-orang baru, mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan yang membuatnya naik kelas sosial sedikit demi sedikit. Di kantor, ia bertemu Arman, pria rapi, siap dengan kemeja mahal dan bahasa yang meyakinkan. Arman datang dari keluarga yang punya rumah besar, koneksi, dan tata krama yang berbeda. Pada pertemuan pertama mereka, Arman tersenyum seperti yang membuat semua orang percaya pada masa depan yang cerah. Cinta bertunas. Kemudian, rencana pernikahan pun dirancang. Arman dan keluarganya menginginkan pesta megah. Undangan bergambar emas, catering terbaik, band live, dan tamu-tamu yang jumlahnya membuat kepala pusing. Di saat itu pula, sesuatu yang tak kasat mata mulai merenggang di antara Maya dan orang tuanya. Rasa malu. Ayah, ibu, Maya menutup telepon sore itu. Suaranya dingin, meski nadanya datar. Tolong jangan datang ke pesta nanti. Ini bukan tempat untuk kalian. Arman dan keluarga tak terbiasa mereka bisa risih. Di seberang sana, suara Bu Jamila tercekat. Kenapa nak? Yang penting kamu bahagia. Bukan soal bahagia Bu, ini soal penampilan. Kamu tahu sendiri bagaimana orang-orang di sana. Jangan buat mereka salah paham. Nada Maya seperti perintah, bukan permintaan. Pak Hasan menghela napas panjang. Di matanya ada kecewa yang dalam, tapi ia menahan kotak-kotak kasar yang mungkin akan melukai. Baik nak, kalau itu maumu. Malam-malam sebelum pernikahan, rumah kecil itu terasa hampa. Ibu menenun benang menjadi doa. Matanya selalu memandang foto Maya di meja. Ayah duduk di beranda, merapikan helm ojeknya, mencoba menahan gelombang perasaan yang datang. Malu, sedih, dan sejenis cinta yang tak lagi ingin menyakiti anaknya. Mereka tahu Maya ingin melindungi citranya. Mereka juga tahu satu hal lagi. Cintanya pada anak lebih kuat dari rasa sakit sendiri. Maka mereka memutuskan sesuatu yang tak terduga. Mereka datang ke pesta, bukan sebagai tamu yang diundang, tapi sebagai orang tua yang tak mau menjauh pada saat anaknya paling membutuhkan mereka, meskipun Maya tidak tahu. Atau mungkin ia tahu dan memilih pura-pura tidak tahu. Pagi itu, setelah menukar sarungnya yang sudah tipis dengan baju yang sedikit lebih rapi, Bu Jamila membungkus nasi uduk dan telur balado dalam wadah plastik. Bawa saja nak, kalau kita tidak boleh masuk, kita duduk di luar. Nanti kita pulang, katanya pada suaminya yang merapikan topi lusuhnya. Aku tidak akan merepotkanmu Jamal, jawab Pak Hasan, memanggil nama penakalan masa mudanya. Kita cuma ingin melihatnya sekali, kalau masih mau, setidaknya dari jauh. Perjalanan mereka ke gedung resepsi seperti perjalanan menuju dunia asing. Jalan beraspal mulus, patung anjing, gerbang besi, semua tanda bahwa mereka berada di dunia yang bukan tempat mereka tumbuh. Pak Hasan memegang tangan Bu Jamila erat-erat pada saat mereka berdiri di bawah pohon besar, menonton tamu-tamu datang. Ada rombongan keluarga Arman turun dari mobil besar dengan sopan wanita berjilbab. Bapak-bapak berjas, tawa yang terlatih, mereka duduk di bangku taman, menunggu. Kadang Bu Jamila mengusap pipinya dengan kain, menahan tangis. Kadang mereka tertawa kecil, mengingat masa kecil Maya. Rambutnya penuh benang jahit, kakinya sering hitam karena bermain di sawah kecil tetangga. Mereka bicara pelan, hanya untuk diri mereka sendiri. Di dalam gedung, pesta berlangsung meriah. Musik mengisi ruangan, piring-piring beradu, dan para tamu memuji dekorasi. Maya dalam balutan gaun putih yang sangat mahal, seperti peri dalam buku dongeng yang tak pernah ia baca. Senyum terpasang di wajahnya, penuh
Tapi matanya tidak sepenuhnya bahagia, ada hal yang terpatri di sudut sana. Sebuah rasa tegang yang disembunyikan saat resepsi mulai. Ada jeda ketika pihak keluarga memutuskan menerima tamu yang ingin memberi ucapan selamat secara bergiliran. Ini momen ramai. Pintu auditorium sibuk dilewati. Di salah satu sudut, Bu Jamila menarik napas panjang dan berdiri. Ia tak ingin mengganggu pesta, hanya ingin melihat wajah anaknya dari dekat, memberi sapaan lembut jika memungkinkan. Mereka masuk tanpa keistimewaan. Pak Hasan memakai jaket lama dan topi demi menutupi rambut yang mulai memutih. Mereka berjalan pelan, menghindari kamera dan pembicaraan. Di depan meja prasmanan, Maya terlihat. Ia sedang berdiri berdampingan dengan Arman, menerima ucapan dari para tamu. Arman memegang tangan Maya, seolah dunia milik mereka berdua. Bu Jamila maju, perlahan memegang lengan Maya dengan satu tangan gemetar. Maya, ... Suaranya seperti doa yang keluar serak. Maya menoleh, wajahnya menegang, matanya seketika berubah. Di hadapan Arman dan para tamu, ia tersenyum sejuk sangat profesional, tanpa getar. Maaf, saya tidak kenal Anda, Bu, katanya ringan. Suaranya memantul di ruangan, seperti percakapan asing. Keheningan kecil menggulung. Beberapa tamu memandang dengan aneh. Arman mengangkat alis. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang cepat berubah menjadi kepuasan penegasan bahwa apa yang dilakukan Maya adalah benar dalam tata krama kelas atas mereka. Seorang kerabat Arman mendekat, mencondongkan tubuh seolah ingin mendengar lebih, menyeringai tipis. Pak Hasan mematung. Di dadanya ada getaran yang hampir tak terlihat, sebuah rasa sakit yang menusuk Bu Jamila. Bibirnya bergetar. Namun ia menahan tangis itu. Ia menarik napas dalam-dalam, merapikan kainnya, dan berkata tanpa suara tinggi, "Maafkan kami, Nak." Mereka mundur perlahan, meninggalkan ruang itu di bawah tatapan tamu yang mulai bisik-bisik. Di luar gudang, di bawah lampu taman, Bu Jamila menangis pelan. Pak Hasan merangkulnya, tubuhnya berbunyi seperti kayu tua yang menanggung beban. Mereka tidak membalas dengan kemarahan. Cinta mereka seperti itu lembut, tak menuntut. Di sisi lain, Maya berdiri diam, matanya menatap kosong pada pintu yang baru saja dilewati orang tuanya. Di balik senyum yang ditujukan kepada tamu lain, hatinya berdebu. Ia menutup mata sejenak, mengingat suara ibu saat menyisir rambutnya kecil, mengingat tangan ayah yang memperbaiki sepeda yang rusak, mengingat tumpukan pakaian yang dijahit ibu saat ia sedang ujian. Semua itu mendesak masuk, beradu dengan rasa takut yang sejak lama tinggal. Takut dicap bukan dari kelas kami. Takut kehilangan muka di hadapan keluarga suami. Namun di ujung rasa takut itu, ada sesuatu yang lebih tajam. Malu. Bukan sekedar malu karena status, tapi malu yang telah dibesarkan oleh orang lain, yang mengatakan bahwa ada harga diri di atas kasih sayang. Di depan tamu-tamu, Maya memilih muka yang dipelajari bertahun-tahun, muka yang tenang. Tersenyum, tanpa kerumitan. Pesta berlanjut, gelombang tawa dan musik menutup bekas luka itu untuk sementara. Orang tua Maya duduk di bangku taman, memakan nasi bungkus yang mereka bawa, melihat anak mereka dari kejauhan. Mereka berbicara sedikit, seperti dua orang yang harus mengatur ulang dunia mereka setelah dipukul keras. "Kita pulang saja setelah ini," kata Pak Hasan pelan. Bu Jamila menatapnya, air mata yang kotor mengering di pipi. Lalu ia mengangguk. Ini berakhir pada sebuah gambar. Maya di tengah gemerlap lampu, dikelilingi tamu, menahan sesuatu yang dalam. Dan dua orang tua sederhana yang merasakan pahitnya harga diri yang dipertukarkan dengan pernikahan kelas atas anak mereka. Di antara kedua pemandangan itu terajut pertanyaan, apakah cinta keluarga cukup untuk menambal jurang yang dibuat oleh kata malu? Ini menutup pintu pada malam itu. Tapi luka dan pertanyaan itu akan tetap ada, menunggu untuk dibuka lagi. Malam itu, setelah pesta usai dan tamu-tamu terakhir meninggalkan aula, gedung pernikahan yang tadinya ramai kini mulai sepi. Lampu-lampu dekorasi dipadamkan satu persatu, menyisakan hanya cahaya redup yang menyoroti kursi-kursi kosong. Di tengahnya, Maya masih berdiri dalam gaun pengantin putih yang kini terasa berat. Seolah-olah setiap sulaman perhiasan di gaun itu adalah beban di hatinya. Arman mendekat sambil tersenyum tipis. "Bagus sekali sayang, kau cepat tanggap," katanya lirih sambil merapikan jasnya. Maya menoleh, pura-pura tak mengerti. "Apa maksudmu?" "Soal tadi, orang tua yang tiba-tiba mendekatimu. Kalau kau sampai mengakuinya, bisa jadi bahan pembicaraan. Keluargaku sangat menjaga citra.
Kau lakukan hal yang benar. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Maya tersenyum kaku, hanya mengangguk meskipun hatinya berteriak. Ia ingin menjelaskan pada Arman kalau itu bukan orang asing, melainkan orang yang telah membesarkannya dengan segala keterbatasan. Tapi bibirnya seakan terkunci. Ia memilih diam, menyimpan luka itu sendiri. Di sisi lain, di jalanan yang jauh dari pesta, Pak Hasan dan Bu Jamila sudah kembali ke rumah kontrakan mereka. Motor tua Pak Hasan berhenti di halaman kecil yang tanahnya becek. Malam terasa dingin, angin menusuk kulit, tapi keheningan di antara mereka jauh lebih dingin. Begitu masuk rumah, Bu Jamila duduk di kursi kayu tanpa sandaran, menatap lantai tanah yang retak-retak. Kita ini, apa begitu memalukan ya? Suaranya parau, hampir berbisik. Pak Hasan menahan napas panjang. Ia tak ingin istrinya merasa rendah. Tapi ia juga tak bisa menyangkal luka di dadanya sendiri. Bukan kita yang memalukan, Mi. Dunia ini saja yang tak pernah adil. Kita terlalu kecil di mata mereka. Air mata Bu Jamila jatuh lagi. Kali ini lebih deras. Tapi itu anak kita sendiri ya. Anak yang kita besarkan dengan susah payah. Dulu dia sering bilang, kalau sudah sukses, dia akan bahagiakan kita. Lalu, kenapa sekarang seperti ini? Pak Hasan mendekat, memegang bahu istrinya. Anak itu masih anak kita. Walau dia lupa, kita tak boleh lupa. Kita sudah memberi semua yang kita punya. Dan itu tak pernah sia-sia. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan aneh untuk Maya. Setiap kali ia duduk di rumah baru bersama Arman, dikelilingi perabot mewah dan makanan yang tak pernah ia impikan sebelumnya, bayangan wajah kedua orang tuanya terus menghantui. Senyum getir ayah, tangan ibu yang gemetar saat menyapanya, semua itu muncul di setiap detik kesunyiannya. Maya mencoba mengalihkan pikiran. Ia sibuk dengan pekerjaan, menemani Arman menghadiri pertemuan keluarga, bahkan belajar cara berbicara dengan bahasa tubuh yang lebih elegan. Namun, setiap kali ia menatap cermin, ia melihat mata yang tak lagi jujur pada dirinya sendiri. Suatu sore, saat Maya pulang dari kantor, ia menemukan sebuah amplop tergeletak di meja ruang tamu. Dari tulisan tangan yang rapih namun sederhana, ia langsung tahu itu dari ibunya. Dengan hati berdebar, Maya membukanya. Nak, maafkan ibu dan ayah kalau kemarin kami membuatmu malu. Kami hanya ingin melihatmu bahagia. Tidak apa-apa kalau kamu merasa kami tidak pantas hadir di duniamu sekarang. Yang penting, kamu sehat dan bahagia bersama suamimu. Kalau nanti ada waktu, jangan sungkan pulang. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Salam sayang, ibu dan ayahmu. Surat itu membuat hati Maya hancur. Ia terisak sendiri di kamar, memeluk surat itu erat-erat, seolah-olah bisa memeluk kedua orang tuanya lewat kertas tipis itu. Namun, lagi-lagi ia tidak punya keberanian untuk menelpon atau menemuinya. Ada tembok tinggi yang sudah ia bangun sendiri, tembok gengsi, rasa takut, dan malu yang mengekang. Ia takut jika Arman tahu, jika keluarga besar Arman tahu, ia akan dipandang rendah. Sementara itu, Pak Hasan dan Bu Jamila tetap melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Pak Hasan mengojek dari pagi hingga malam, sementara Bu Jamila menjahit pakaian untuk tetangga. Mereka jarang membicarakan kejadian di pesta pernikahan itu lagi, seakan memilih mengubur rasa sakit. Tapi di balik diam mereka, ada kerinduan yang membara. Kadang saat malam tiba, Bu Jamila berdiri di depan jendela, menatap langit penuh bintang. Ia berbisik lirih, Maya, apa kau ingat kita? Pak Hasan mendengarnya, tapi ia hanya menepuk bahu istrinya dengan lembut. Suatu saat dia akan sadar, Mi. Kita doakan saja. Di rumah barunya, Maya semakin merasa terjebak. Ia mencintai Arman, tapi juga merindukan kehangatan rumah kecilnya. Ia benci dirinya sendiri yang memilih gengsi di atas kasih sayang. Setiap kali melihat pasangan suami istri tua di jalan, hatinya terasa perih. Malam-malamnya selalu diisi mimpi buruk. Ia melihat ayah dan ibunya berjalan menjauh darinya, menatapnya dengan mata penuh luka. Ia berlari mengejar, tapi tidak pernah sampai. Ini berakhir dengan Maya berdiri di balkon rumah mewahnya, menatap kota yang berkilau di malam hari. Di balik semua cahaya itu, ia merasa kosong. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Apakah aku anak yang durhaka? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Tapi perasaan bersalah itu mulai tumbuh, menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah penyesalan yang tak bisa lagi ia abaikan. Hari-hari terus bergulir, dan pernikahan Maya yang dulu tampak bagai dongeng, perlahan mulai kehilangan kilau. Senyum-senyum manis di awal,
kini berganti dengan rutinitas dingin. Arman sibuk dengan bisnis keluarganya, sering pulang larut malam. Dan kalaupun ada waktu bersama, obrolan mereka hanya seputar kerjaan, acara sosial, atau bagaimana menjaga citra di depan keluarga besar. Maya mencoba beradaptasi. Ia belajar cara duduk yang anggun, cara bicara yang sopan, sesuai selera mertua, bahkan belajar menyembunyikan logat kampungnya. Namun, di balik semua itu, ada dinding yang semakin tinggi memisahkannya dengan dirinya sendiri. Ia rindu-rindu rumah kecil di ujung gang, rindu bau masakan ibu, rindu suara ayah memanggilnya dengan nada bercanda. Sampai suatu sore, retakan kecil muncul di tembok itu. Maya sedang membereskan kamar ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya ia mengangkat. "Halo, ini ibu dari Pak Hasan ya?" Suara di seberang terdengar sopan. "Saya ketua RT di kampung orang tua Anda. Maaf mengganggu Bu, ingin memberi kabar." Maya langsung tegang. "Kabar apa ya Pak?" "Begini, tadi siang Pak Hasan jatuh dari motor saat mengojek. Syukurlah tidak terlalu parah, tapi kakinya keseleo cukup berat. Sekarang beliau sedang istirahat di rumah. Ibu Jamila yang merawat. Kami hanya ingin memberitahu, barangkali Anda bisa menjenguk." Hati Maya seakan diremas. Ia memegang erat ponsel itu. Matanya panas, namun lidahnya keluh. "Baik Pak, terima kasih sudah memberi kabar," jawabnya lirih, lalu menutup telepon. Tangannya gemetar. Bayangan ayahnya yang jatuh di jalan Mungkin Denggen, motor tua yang sudah berkali-kali mogok, membuat dadanya sesak. Ia ingin sekali berlari pulang, tapi kemudian teringat Arman dan keluarga besarnya. Bagaimana kalau mereka tahu? Bagaimana kalau mereka merasa malu punya besan yang masih mengojek? Pertarungan batin itu membuat Maya duduk terpuruk di lantai. Air matanya jatuh, membasahi surat dari ibunya yang masih ia simpan di laci. Ia berbisik sendiri, "Aku ini anak macam apa? Ayah sakit, aku bahkan takut pulang hanya karena malu." Malamnya, saat makan malam, Maya mencoba membuka percakapan dengan Arman. "Man, tadi aku dapat kabar dari kampung. Ayah jatuh dari motor, kakinya sakit. Aku ingin menjenguk besok," katanya hati-hati. Arman, yang sedang sibuk dengan ponselnya, hanya melirik sebentar. Kalau begitu kamu sendiri saja, aku ada rapat dengan Papa." "Tapi, Maya," suaranya menurun, tegas. "Kalau kamu ke sana, jangan terlalu lama. Dan tolong jangan ajak mereka datang ke sini. Kau tahu sendiri, keluarga kita, ya, mereka agak sensitif soal status sosial." Maya terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang memaku hatinya semakin dalam. Ia mengangguk pelan, meski hatinya memberontak. Keesokan paginya, Maya memberanikan diri pulang. Ia mengenakan pakaian sederhana, meninggalkan perhiasan mahal di rumah. Perjalanan ke kampung itu seperti perjalanan kembali ke masa lalu. Melewati sawah yang luas, jalan kecil penuh lubang, warung kopi tempat ia dulu jajan gorengan. Saat sampai di rumah, tangannya bergetar ketika mengetuk pintu kayu yang catnya mulai terkelupas. Dari dalam terdengar suara batuk ayahnya. Tak lama, pintu dibuka oleh Bu Jamila. Maya, suara ibunya tercekat. Matanya langsung berkokek-koka melihat anaknya berdiri di depan pintu. Maya tak bisa menahan diri. Ia langsung memeluk ibunya erat-erat. Air matanya tumpah. "Maafkan Maya, Bu. Maafkan Maya." Bu Jamila mengusap rambut anaknya, meski hatinya juga penuh luka. "Sudah nak, sudah. Ibu tahu kamu sibuk. Yang penting kamu masih ingat jalan pulang." Di dalam kamar, Pak Hasan terbaring dengan kaki yang dibebat kain. Wajahnya pucat, tapi masih tersenyum ketika melihat Maya masuk. "Nak, kamu datang juga," katanya pelan. Maya mendekot, menggenggam tangan ayahnya yang kasar. Tangisnya pecah lagi. "Ayah, maafkan Maya. Maafkan Maya waktu itu." Pak Hasan hanya menggeleng, menepuk tangan anak. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, kamu anak kami. Apapun yang terjadi, ayah dan ibu tetap sayang kamu." Ucapan itu membuat Maya semakin hancur. Cinta yang begitu besar, meski telah disakiti, tetap diberikan tanpa syarat. Hari itu, Maya tinggal agak lama di rumah. Ia membantu ibunya memasak, membersihkan rumah, bahkan menyiapkan obat untuk ayahnya. Saat duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, hatinya merasa jauh lebih tenang dibanding di rumah mewahnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Menjelang sore, ponselnya berdering. Nama Arman muncul di layar. Maya terdiam sejenak, lalu mengangkat.
kenapa belum pulang?" Suara Arman terdengar dingin. "Kamu lupa malam ini kita ada acara makan malam dengan klien papa." "Maya, aku hanya ingin sedikit lebih lama di sini. Ayah butuh aku, Maya." Suara Arman meninggi. "Aku sudah bilang, jangan berlebihan. Mereka baik-baik saja kan? Kau bisa pulang sekarang. Jangan sampai orang-orang tahu kalau menantunya keluarga besar ini masih bolak-balik ke kampung." "Mengerti." Telepon itu terputus. Maya menandok. Hatinya kembali bergejolak. Ibunya yang duduk di sampingnya hanya menatap penuh pengertian. "Kalau kamu harus pergi, pergilah nak. Jangan sampai rumah tanggamu bermasalah hanya karena kami," kata Bu Jamila lembut, meski matanya berkaca-kaca. Maya menggenggam tangan ibunya. "Bu, ayah, aku janji, aku akan berubah. Aku tidak mau terus seperti ini." Berakhir dengan Maya yang berdiri di depan rumah kecil itu, menatapnya lama sebelum pulang. Hatinya koyak antara kewajiban sebagai istri di keluarga kaya dan panggilan hatinya sebagai anak yang merindukan kasih sayang orang tua. Di dalam dirinya, tembok gengsi itu mulai retak. Pertanyaan lama kembali muncul. Haruskah ia terus memilih citra di mata orang lain? Ataukah sudah waktunya memilih cinta yang sebenarnya? Hari-hari setelah Maya menjenguk ayahnya, terasa semakin berat. Pikirannya tidak pernah tenang. Ketika duduk di meja makan rumah mewahnya, ia selalu teringat meja kayu kecil di rumah orang tuanya yang penuh dengan piring sederhana. Ketika mengenakan gaun mahal, ia justru teringat tangan ibunya yang kasar karena menjahit. Berjam-jam untuk membelikan baju sekolahnya dulu. Maya mulai sering termenung. Arman melihat perubahan itu, tapi bukannya memberi pelukan, ia justru curiga. "Maya, akhir-akhir ini kamu sering melamun. Jangan sampai pikiranmu terbagi ya. Ingat, kamu sekarang bagian dari keluarga besar ini. Tugasmu menjaga nama baik, bukan sibuk dengan hal-hal kecil," katanya suatu malam. Setelah acara makan malam dengan klien, Maya terdiam. Dalam hatinya ia ingin menjawab, "Bagimu kecil, tapi bagiku itu dunia. Itu orang tuaku, keluargaku." Namun kata-kata itu tertelan kembali. Ia hanya menunduk, menerima dengan bibir terkunci. Suatu pagi, keluarga besar Arman mengadakan acara arisan di rumah mewah mereka. Semua kerabat hadir dengan pakaian rapi, penuh senyum dan basi-basi yang manis. Maya duduk di samping Arman, mencoba menyesuaikan diri. Meski hatinya masih kacau, ketika sedang asyik mengobrol, salah satu tante Arman bersuara lantang. "Maya, katanya orang tuamu tinggal di kampung. Apa benar ayahmu itu tukang ojek?" Tanyanya dengan nada penasaran tapi penuh sindiran. Seisi ruangan langsung hening. Semua mata menoleh pada Maya, menunggu jawabannya. Arman menegang, wajahnya berubah masam. Maya terdiam, keringat dingin mulai mengalir. Ia tahu jawaban yang diucapkannya akan menjadi penentu. Kalau ia mengakui, mungkin keluarganya akan memandang rendah. Tapi kalau ia menyangkal, ia kembali menusuk hati kedua orang tuanya. Arman buru-buru menyela, "Itu kabar lama. Sekarang keluarga Maya sudah jauh lebih baik. Ayahnya tidak lagi bekerja seperti dulu," katanya cepat. Mencoba menutup topik, beberapa orang kerabat mengangguk, tapi tatapan sinis masih terasa menusuk. Maya menendok, wajahnya merah. Hatinya semakin tersayat seolah orang tuanya hanya layak disembunyikan. Malamnya, di kamar, Maya tak kuasa lagi menahan air mata. Ia menangis tanpa suara di sudut tempat tidur. Arman yang baru selesai mengganti pakaian menoleh, lalu mendesah panjang. "Kamu jangan terlalu baper, Maya. Memang sudah begitu dunia kita. Kalau kamu ingin diterima, ya kamu harus pintar menyesuaikan diri. Jangan sampai asal-usulmu jadi bahan omongan." Maya mendongak, matanya basah. "Tapi man, itu bukan asal-usul. Itu orang tuaku. Mereka yang membesarkanku. Kenapa aku harus malu pada mereka?" Arman terdiam sejenak, lalu mendekot. "Aku tidak bilang malu. Aku hanya bilang, hati-hati. Dunia ini kejam. Maya, kalau kamu terlalu terbuka soal keluargamu, bisa-bisa semua orang menganggap rendah. Aku tidak mau kamu diperlakukan begitu." Maya menghela napas berat. Kata-kata Arman memang terdengar logis, tapi hatinya tetap sakit. Ia sadar, perlahan-lahan ia dipaksa memilih antara gengsi atau kasih sayang. Beberapa hari kemudian, Maya kembali menerima kabar dari kampung. Ibunya menelepon dengan suara pelan. "Nah, jangan khawatir ya, ayahmu sudah agak baikan. Tapi bengkel kecil di depan rumah kebakaran. Untung api cepat padam, tapi beberapa barang tetangga rusak. Ayahmu merasa bersalah, karena motor ojeknya juga kena percikan.
Sekarang motor itu tidak bisa dipakai lagi. Mayat, lalu ayah sekarang bagaimana, Bu? Hanya bisa istirahat untuk makan sehari-hari. Ya, ibu masih menjahit. Tidak apa-apa, Nak. Kamu jangan khawatir. Kamu jaga rumah tanggamu saja. Kalimat itu membuat Maya menangis setelah telepon ditutup. Orang tuanya sedang kesusahan, tapi mereka masih memilih menyembunyikan luka agar tidak membebani dirinya. Maya tidak tahan lagi. Malam itu, ia memberanikan diri bicara pada Arman. Aku ingin membantu ayah dan ibu. Motor ayah rusak. Mereka kesulitan. Aku ingin mengirim uang untuk memperbaikinya. Arman menatapnya tajam. Maya, kita sudah bahas ini. Aku tidak keberatan kalau kamu ingin membantu. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai mereka bergantung padamu terus. Kamu istri orang kaya sekarang. Mereka harus tahu batas. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Maya. Ia tak kuasa menahan emosi. Batas. Mereka orang tuaku, Man. Apa salahnya kalau aku ingin membalas budi? Semua yang kupunya sekarang, semua pendidikan yang kucapai, itu berkat mereka. Kalau bukan karena mereka, aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Arman terdiam. Wajahnya memerah karena marah dan gengsi. Kamu tidak paham, Maya. Aku hanya ingin kamu dihargai. Kalau orang tuamu terus terlihat seperti itu, orang akan merendahkanmu. Dan kalau mereka merendahkanmu, mereka juga akan merendahkanku. Mayat, saat itu ia sadar. Arman bukan benar-benar takut ia disakiti orang, melainkan takut dirinya sendiri dipandang rendah. Cinta dan gengsi bercampur, tapi gengsi selalu menang. Bab keempat ini berakhir dengan Maya yang berdiri di depan cermin kamar mewahnya. Wajahnya pucat karena air mata. Ia menatap bayangan dirinya. Gaun mahal, rumah besar, tapi hati yang hancur. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau semua ini harus dibayar dengan meninggalkan ayah dan ibu, apakah aku benar-benar bahagia? Pertanyaan itu bergema, semakin keras, semakin menyayat. Dan untuk pertama kalinya, Maya mulai membayangkan kemungkinan berani melawan gengsi, meski harus melawan Arman dan keluarganya. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa berbeda bagi Maya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Jika sebelumnya ia selalu ragu, selalu menutup mata demi menjaga ketenangan rumah tangganya, kini benih keberanian mulai tumbuh. Kata-kata Arman yang menyamakan orang tuanya dengan beban masih terngiang-ngiang, dan itu menyalakan bara di hatinya. Maya mulai berpikir panjang. Ia sadar ia tidak bisa terus hidup dengan berpura-pura. Bagaimanapun, ia adalah darah daging Pak Hasan dan Bu Jamila. Tidak ada gelar, harta, atau pesta mewah yang bisa menghapus kenyataan itu. Suatu sore, ketika Arman sedang di kantor, Maya memberanikan diri pergi ke kampung lagi. Ia membawa sejumlah uang hasil tabungannya sendiri, bukan dari Arman, untuk membantu memperbaiki motor ayahnya. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Hatinya mantap. Meski sedikit was-was kalau Arman tahu, sesampainya di rumah, Bu Jamila terkejut melihatnya. Maya, kok mendadak datang lagi? Ada apa, Nak? Maya langsung memeluk ibunya. Bu, Maya tidak bisa terus diam. Motor ayah harus diperbaiki. Aku bawa uang sedikit, mudah-mudahan cukup. Jangan ditolak, Bu. Air mata Bu Jamila langsung jatuh. Nak, kamu sendiri bagaimana? Suamimu tidak marah? Maya menggeleng pelan. Aku tidak peduli, Bu. Aku sudah terlalu lama bersembunyi. Aku anak kalian, dan itu tidak bisa aku ingkari. Pak Hasan yang duduk di kursi bambu menatap anaknya lama. Matanya berkilat, meski tubuhnya masih lemah. Maya, ayah tidak pernah meminta apa-apa darimu. Ayah hanya ingin kamu bahagia. Kalau uang itu membuat rumah tanggamu goyah, simpanlah. Ayah lebih rela jalan kaki daripada melihat rumah tanggamu retak. Maya menangis terseduh. Tidak ya, justru aku semakin sakit kalau terus berpura-pura. Biarlah aku dianggap apapun, tapi aku tidak mau lagi mengorbankan kalian demi gengsi orang lain. Suasana rumah kecil itu kembali hangat dengan tangisan dan pelukan. Untuk pertama kalinya setelah lama, Maya merasa dirinya benar-benar pulang. Bukan sekadar singgah, namun keberanian itu diuji lebih cepat dari yang ia bayangkan. Malamnya, ketika Maya kembali ke rumah mewah, Arman sudah menunggunya. Wajahnya dingin, penuh kecurigaan. Dari mana kamu? Tanyanya datar. Maya menghela napas. Aku dari kampung, menjenguk ayah dan ibu. Arman menatapnya tajam. Kamu sengaja melawan aku, Maya. Bukankah aku sudah bilang jangan terlalu sering pulang ke sana? Maya menahan gemetar di tubuhnya. Kali ini ia tidak ingin mundur. Aku tidak melawanmu, Man. Aku hanya melakukan kewajibanku sebagai anak.
Aku tidak bisa pura-pura tidak kenal dengan orang tuaku sendiri. Mereka darahku, mereka hidupku. Arman berdiri, nada suaranya meninggi. Tapi kamu istriku, kamu harus dengar kata-kataku. Kamu mau membuatku malu di depan keluarga besar? Maya menatap mata suaminya. Air matanya jatuh, tapi suaranya tegas. Lebih malu mana, Man? Malu karena orang tua sederhana? Atau malu karena aku durhaka pada mereka yang membesarkanku? Kalau aku terus menyangkal mereka, aku tidak akan pernah bisa tenang seumur hidup. Keheningan panjang terjadi. Arman menatap Maya dengan campuran marah dan bingung. Ia belum pernah melihat istrinya seberani itu. Biasanya Maya akan diam, menunduk, atau mengalah. Tapi kali ini, Maya berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Hari-hari berikutnya menjadi semakin tegang. Hubungan Maya dan Arman seperti berjalan di atas api. Mereka jarang bicara, dan kalaupun bicara, sering berakhir dengan pertengkaran kecil. Namun, Maya merasa lebih kuat. Ia mulai rutin menelepon ibunya, menanyakan kabar. Bahkan, sesekali mengirimkan uang tanpa sepengetahuan Arman. Meski kecil, langkah itu membuat hatinya tenang. Sampai suatu hari, Arman menemukan bukti. Ia melihat slip transfer di meja kerja Maya. Wajahnya langsung merah. Maya, suaranya menggelegar. JD Pena, kamu mengirim uang ke orang tuamu tanpa bilang padaku. Maya menatapnya lurus. Iya, Man. Aku lakukan itu dan aku tidak menyesal. Arman menggebrak meja. Kamu tidak menghargai aku sebagai suamimu. Maya menahan napas, lalu berkata dengan suara bergetar tapi mantap. Justru aku sedang belajar menghargai diriku sendiri, Man. Aku tidak bisa terus hidup menipu diri. Orang tuaku bukan aib, mereka kehormatanku. Kata-kata itu seperti anak panah yang menancap di ruangan. Arman terdiam, wajahnya keras, tapi ia tidak bisa langsung membantah. Maya tahu, sejak malam itu semuanya akan berubah entah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Ini ditutup dengan Maya yang berdiri di balkon rumahnya. Angin malam berhembus, membawa bau hujan yang baru reda. Ia menatap langit gelap, memeluk dirinya sendiri, lalu berbisik, aku sudah mulai melawan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan ayah dan ibu lagi. Keberanian itu masih rapuh, tapi sudah tumbuh. Dan ia tahu, badai yang lebih besar pasti sedang menunggu di depan. Hari yang ditanggu-tanggu akhirnya tiba. Resepsi pernikahan Beser Biseren yang dirancang keluarga Arman digelar di sebuah hotel mewah di pusat kota. Gedung itu penuh dengan bunga segar, lampu kristal yang berkilau, dan hamparan karpet merah yang membuat setiap tamu merasa seperti tamu agung. Sejak pagi, Maya sudah merasa gelisah. Gaun putih mewah melekat di tubuhnya. Riasan tebal menutupi wajah yang masih menyimpan kegundahan. Senyumnya dipaksakan, langkahnya kaku. Semua orang memuji kecantikannya, tetapi jauh di dalam hati, Maya merasa seperti boneka yang dipajang. Bukan seorang pengantin yang bahagia. Arman tampak gagah dengan jas hitam dan dasi kupu-kupu. Ia tersenyum lebar, menyambut setiap tamu penting yang datang. Keluarganya sibuk menyapa, tertawa, dan berfoto. Semua berjalan sempurna sesuai rencana keluarga besar yang ingin menampilkan citra kemewahan. Namun, jauh di dalam hati, Maya masih menyimpan ketakutan. Ia tahu orang tuanya tidak mungkin datang, karena sejak awal Arman melarang keras. Tapi entah kenapa, firasatnya berkata lain. Acara berlangsung meriah, musik lembut mengalun, para tamu bergantian memberi selamat. Maya berusaha menampilkan wajah bahagia, meski jantungnya berdebar keras. Lalu, di tengah hiruk-pikuk itu, sesuatu terjadi. Seorang pria tua dengan tongkat, mengenakan kemeja lusuh yang sudah agak pudar warnanya, muncul di pintu. Di sampingnya, seorang wanita sederhana dengan kebaya yang sudah lama. Wajah mereka lelah, tetapi mata mereka penuh kebanggaan. Itu adalah Pak Hasan dan Bu Jamila. Langkah mereka ragu-ragu. Mereka tidak membawa kado mewah, hanya sebuah bungkusan kecil berisi kain batik yang dilipat rapi. Mereka menatap sekeliling, merasa asing di tengah lautan kemewahan. Beberapa tamu menoleh dan mulai berbisik. Kontras itu begitu nyata kedua orang tua sederhana di tengah pesta yang penuh glamor. Maya melihat mereka, hatinya seperti diremas. Ada keinginan kuat untuk berlari memeluk mereka, menangis di bahu ibunya. Tapi tatapan Arman di sampingnya tajam, penuh peringatan. Pak Hasan dan Bu Jamila tersenyum tipis saat mendekat ke arah pelaminan.
Mereka berdua ingin memberikan restu kepada putri semata wayangnya. Namun, saat jarak semakin dekat, Arman menahan lengan Maya erat-erat. Dengan suara rendah tapi dingin, Arman berbisik, "Ingat apa yang aku bilang. Jangan bikin malu di depan semua orang." Maya gemetar. Ketika orang tuanya berdiri tepat di depan pelaminan, semua mata tamu tertuju pada mereka. Bu Jamila mengulurkan bungkusan kecil itu. "Selamat nak Maya, ini cuma pemberian kecil dari kami. Semoga rumah tanggamu selalu bahagia." Air mata Maya hampir jatuh. Tapi sebelum ia sempat meraih tangan ibunya, Arman lebih dulu melangkah maju. Dengan senyum kaku, ia berkata keras agar tamu mendengar. "Maaf, Bapak Ibu, sepertinya Anda salah orang. Anak saya tidak punya orang tua seperti kalian." Ruangan mendadak hening. Semua orang terkejut. Beberapa tamu menutup mulut, yang lain berbisik-bisik lebih keras. Wajah Pak Hasan memucat. Tangan tuanya yang memegang batik bergetar. Bu Jamila terdiam, matanya berkaca-kaca. Maya ingin berteriak, ingin menyangkal ucapan Arman, ingin memeluk orang tuanya dan berkata, "Ini ayah dan ibuku," tapi kakinya terasa membeku. Lidahnya, ia hanya bisa menangis dalam hati, terjepit di antara cintanya pada orang tua dan rasa takut pada suami. Pak Hasan tersenyum getir. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Maaf, kalau kedatangan kami tidak berkenan. Kami hanya ingin melihat putri kami bahagia." Itu Bu Jamila memegang lengan suaminya. Dengan langkah gontai, mereka berdua berjalan keluar dari ruangan. Tidak ada yang menahan mereka. Tidak ada yang menyambut. Mereka pergi dengan membawa luka yang tak terlihat. Maya menangis dalam hati. Air matanya hampir merusak riasan wajahnya. Tapi Arman tetap berdiri tegak, seolah tidak terjadi apa-apa. Musik kembali dimainkan untuk menutupi kegaduhan. Namun suasana pesta sudah berubah. Banyak tamu yang dayem-dayem merasa tidak nyaman meski tak ada yang berani bicara. Malam itu, setelah pesta selesai dan semua tamu pulang, Maya menutup pintu kamar dengan tangan bergetar. Ia menatap Arman dengan mata merah penuh air mata. "Kenapa kamu tega melakukan itu? Mereka orang tuaku, Man. Mereka datang hanya untuk mendoakan kita." Arman menyalakan rokoknya dengan wajah dingin. "Aku sudah bilang, Maya, mereka tidak pantas ada di pesta ini. Aku tidak mau orang-orang merendahkan kita karena penampilan mereka." Maya menangis keras. "Apa kamu tidak punya hati? Mereka datang dengan segala keberanian, meski tahu akan dipandang rendah. Mereka rela menahan malu demi melihat anaknya bahagia. Tapi kamu mempermalukan mereka di depan semua orang." Arman membuang asap rokok dengan tenang. "Lebih baik begitu daripada aku yang harus menanggung malu seumur hidup." Maya jatuh terduduk di lantai, wajahnya tertutup tangan. Saat itu, ia sadar bahwa badai besar telah benar-benar datang. Bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang harga diri orang tuanya yang Danyo kinjak di hadapan semua orang dalam hatinya. Maya berjanji, "Aku tidak akan diam lagi. Aku harus membayar air mata ayah dan ibu, apapun risikonya." Badai baru saja dimulai. Malam setelah resepsi itu menjadi titik balik dalam hidup Maya. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat wajah ayahnya yang menunduk malu. Tangan tuanya yang gemetar saat menahan hadiah sederhana yang tidak sempat diterima. Ia juga teringat mata ibunya yang berkokok-koka, penuh luka, tapi tetap berusaha tersenyum. Hati Maya hancur berkeping-keping. Ia merasa menjadi anak paling durhaka karena membiarkan kedua orang yang paling berjasa dalam hidupnya dipermalukan di depan banyak orang. Hari berganti hari, tapi rasa sesak itu tidak pernah hilang. Arman bersikap seolah tidak ada yang terjadi, sibuk dengan pekerjaannya, bercanda dengan teman-temannya, sementara Maya semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Hingga suatu sore, Maya memberanikan diri mengunjungi rumah orang tuanya lagi. Meski tanpa sepengetahuan Arman, rumah kayu kecil itu masih sama, namun kali ini suasananya terasa lebih sepi. Ketika Maya masuk, ia melihat Bu Jamila duduk termenung di kursi, wajahnya pucat. Pak Hasan terbaring di dipan bambu, napasnya berat. Maya berlari mendekat. "Ayah, ibu, kenapa tidak bilang ke aku kalau ayah sakit lagi?" Bu Jamila tersenyum lemah. "Nah, kami tidak mau merepotkanmu. Kamu sudah punya rumah tangga sendiri. Jangan terus-terusan memikirkan kami." Air mata Maya jatuh deras. "Bu, jangan bilang begitu. Aku anak kalian. Kalau aku tidak peduli, siapa lagi?" Pak Hasan membuka mata perlahan. Suaranya lirih, tapi jelas. "Maya, ayah hanya ingin kamu bahagia.
Kalau suamimu tidak suka pada kami, tidak apa-apa. Jangan korbankan rumah tanggamu demi kami. Maya menggenggam tangan ayahnya erat. Tidak, ya. Kebahagiaan yang aku jalani sekarang penuh kepalsuan. Aku sudah terlalu lama diam. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Kalian bukan beban. Kalian adalah kehormatan aku. Malam itu, Maya pulang dengan hati yang sudah mantap. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, ia menunggu Arman pulang dari kantor. Begitu pintu rumah terbuka, Maya berdiri di ruang tamu dengan wajah tegas. Arman, kita perlu bicara. Arman melepas jasnya dengan santai. Bicara apa lagi? Nanti saat Maya menahan dirinya lalu berkata lebih keras. Sekarang juga, aku sudah terlalu lama diam. Arman menoleh, kaget melihat Maya berani bersuara begitu. Apa maksudmu? Maya menatapnya lurus, air matanya jatuh, tapi suaranya mantap. Aku tidak tahan lagi hidup seperti ini. Kamu boleh merendahkanku, tapi jangan pernah lagi kau injak harga diri orang tuaku. Mereka datang ke pesta kita dengan niat tulus, tapi kamu mempermalukan mereka di depan semua orang. Itu sudah melewati batas. Arman tersenyum sinis. Jadi sekarang kamu berani melawanku? Kamu lupa siapa yang membiayai hidupmu? Tanpa aku, kamu tidak punya apa-apa. Maya menggeleng. Aku masih punya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta. Aku punya ayah dan ibu. Mereka yang membuat aku bisa berdiri di sini hari ini. Dan aku tidak akan lagi menukar mereka dengan kemewahan semu ini. Arman terdiam sejenak, lalu berkata dingin. Jadi apa yang kamu mau, Maya? Maya menarik napas panjang. Aku memilih orang tuaku. Jika kamu tidak bisa menerima mereka, berarti kamu tidak bisa menerima aku. Lebih baik kita berpisah. Kalimat itu meluncur begitu saja, tapi sekaligus terasa melegakan. Arman terbelalak. Apa kamu gila? Kamu mau meninggalkan hidup mewah ini hanya demi orang tuamu yang miskin itu? Maya menatapnya dengan mata penuh air mata. Ya, Man, karena tanpa mereka, aku bukan siapa-siapa. Aku lebih rela hidup sederhana dengan mereka daripada hidup mewah tapi penuh penghinaan. Suasana rumah menjadi hening. Arman tidak menyangka Maya yang dulu penurut kini berani mengambil keputusan sebesar itu. Ia mencoba menahan, membujuk, bahkan mengancam. Tapi Maya sudah bulat. Beberapa hari kemudian, Maya benar-benar meninggalkan rumah mewah itu. Ia kembali ke kampung, ke rumah kayu kecil tempat ayah dan ibunya tinggal. Meski sederhana, hatinya jauh lebih tenang. Ia membantu ibunya memasak, merawat ayahnya yang sakit, bahkan ikut bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan. Wajahnya tampak lelah, tapi ada sinar bahagia yang dulu hilang. Pak Hasan pernah berkata dengan suara parau, Maya, ayah menyesal kalau kehadiran kami membuat rumah tanggamu hancur. Maya tersenyum sambil menggenggam tangan ayahnya. Jangan pernah bicara begitu lagi. Ya, justru aku yang menyesal karena pernah malu pada kalian. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi meninggalkan kalian. Kalian adalah kehormatanku. Hari-hari berjalan dan Maya semakin kuat. Ia belajar menerima kenyataan, berdiri di atas pilihannya sendiri. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah tanpa Arman. Tapi setidaknya kini ia hidup dengan jujur bukan dengan kepura-puraan. Dan setiap kali ia melihat wajah ayah dan ibunya, Maya merasa damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tersenyum tulus. Kisah Maya menjadi pengingat bahwa harta dan gengsi tidak pernah sebanding dengan kasih orang tua. Betapapun sederhananya, orang tua adalah kehormatan. Dan keberanian untuk memilih mereka di atas segalanya adalah keputusan yang akan selalu membuat hati tenang.